tahajud, tiba-tiba di belakang itu ada, saya ngerasa ada yang ikut, tapi bukan ikut sholat, dia malah ngeganggu saya. Itu sampai berasa itu baju saya ditarik gitu di belakang. Kamar saya yang tadinya rapih itu langsung berantakan. Di situ ada kotoran, tapi bukan kotoran manusia, gitu. Karena beda bentuknya, itu kayak kotoran kera ada di situ. Ngeliat kera itu datang di kasur saya, itu sih saya saking seringnya saya nggak takut udah nggak takut. Kera itu nongol di samping saya, nemenin saya tidur, itu udah biasa sih, saya nggak takut. Saya sih ya, kejadian yang paling saya takutin ya mimpi saya yang melihat anak saya dan istri saya dikekang itu yang paling bikin saya takut. Itu setiap hari atau? Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat di rumah? Semoga selalu dalam keadaan bahagia dan sehat walafiat. Oke, malam ini alhamdulillah saya masih ditemenin sama Habib Muhammad Syami Alatas. Apa kabar Habib? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat dong? Sehat, alhamdulillah. Bahagia selalu? Alhamdulillah. Amin. Nah, malam ini kita kedatangan tamu lagi. Tamu yang sebelumnya datang, yang dia itu apa namanya? Oh, yang mantan pesugihan itu. Mantan pesugihan kan. Dan dia memang pelaku sendiri. Dan kebetulan memang kan cerita terakhirnya itu kalau dia itu sempat melakukan taubat dan berdiam diri di pesantren. Nah, tentunya sahabat-sahabat di rumah penasaran dong. Ketika dia si Joko ini berada di pesantren, tetap nggak sih gangguan-gangguan itu terjadi gitu kan? Karena seperti biasanya kan, kalau orang udah pesugihan itu kan nggak gampang dilepasin ya, Adit, ya. Dan juga banyak komentar yang video kita yang kemarin masalah Mas Joko menceritakan tentang pesugihan, kan banyak yang ngomong kalau misalkan bukannya pesugihan itu nggak bisa diputus kita atau bagaimana, makanya kita undang lagi Joko ya. Oke, dan kita tanya nih langsung nih ke orangnya, ketika dia di pesantren itu ada nggak sih gangguan-gangguan? Apa semudah itu dia bertobat? Nah, apa semudah itu dia bisa bertahan tetap istiqomah dengan niat tobatnya itu? Oke, langsung aja sahabat, kita ngobrol langsung bersama tamu kita ini dengan Mas Joko. Mas Joko, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Masih bersedia dong berbagi kisah dengan sahabat-sahabat di rumah? Masih ya? Oke. Nah, kebetulan memang Mas Joko mungkin bisa cerita nih untuk sahabat di rumah. Kan Mas Joko kan setelah melakukan pesugihan itu melakukan tobat lah istilahnya. Saat itu kan udah kehilangan anak yang bungsu, terus juga kehidupan Mas Joko, istrinya juga sakit-sakitan atau bagaimana gitu kan. Istri saya meninggal juga ya kan. Nah, terus begitu Mas Joko akhirnya sadar nih melakukan tobat di pesantren. Nah, semudah itu nggak sih Mas melakukan tobat itu? Coba ceritain Mas. Silakan Mas. Emang nggak mudah sih Bun, karena apalagi di awal-awal ya. Di awal-awal itu proses saya benar-benar bersih itu sebulan itu baru bisa bersih. Baru clear. Di dalam 1 bulan itu ada beberapa kejadian yang di luar nalar sih. Waktu itu pas di 1 minggu pertama ketika saya rutin ibadah, sholat malam, jam 2 malam itu saya tahajud. Ketika lagi tahajud, tiba-tiba di belakang itu ada, saya ngerasa ada yang ikut, tapi bukan ikut sholat, dia malah ngeganggu saya. Itu sampai berasa itu baju saya ditarik gitu di belakang. Ditarik ke belakang itu berasa banget itu.
ditarik. Saya tetap lanjutin sholat. Setelah saya selesai sholat, saya balik ke kamar saya. Kamar saya yang tadinya rapih itu langsung berantakan. Di situ ada kotoran. Tapi bukan kotoran manusia, gitu. Karena beda bentuknya, itu kayak kotoran kera ada di situ. Ada kotoran binatang lah ya? Iya, ada kotoran binatang di situ. Di kasur saya itu banyak, nggak hanya satu. Ada kira-kira 5 itu kotoran binatang di situ tuh. Setelah saya sholat itu, saya sholat kotoran binatang saya rapihin, saya udah bersihin semuanya, dan lanjut saya tidur. Biasa setiap saya tidur ya pasti saya mimpiin yang aneh-aneh. Saya mimpiin anak istri saya dikurung di dalam sangkar. Itu kejadian itu. Jadi intinya di dalam mimpi itu juga kamu ngeliat bahwa anak sama istri kamu tuh kayak tersiksa ya berarti ya? Betul deh. Oke. Amalan apa yang dikasih ustadznya itu ke Mas Joko itu loh saat proses pertobatan atau proses pemutusan pesugihannya Mas Joko lakukan gitu loh. Kalau pada saat itu sih saya hanya disuruh sholat lebih rajin seperti biasa. Amalan sih nggak ada amalan yang istimewa. Cuma paling setiap sore saya diruqyah. Setiap sore, karena itu nggak bisa itu, nggak pergi itu. Ininya siluman itunya ya, keranya. Siluman itu masih ada di saya. Kalau kata ustadznya setelah saya sadar kan, ustadznya bilang besok lanjut lagi, selalu seperti itu. Itu setiap sore? Hampir setiap sore, tapi kadang-kadang ada jeda karena ustadz sedang sibuk. Tapi hampir seminggu itu bisa 5 kali sih saya ruqyah itu. Itu nggak hilang-hilang itu. Dan tiap malam tuh saya mimpiin anak dan istri saya itu dikekang itu hampir tiap malam. Tiap malam. Nah, gangguan itu pun apa pernah melihat kera itu datang ke pesantren tersebut, atau Mas Jokonya benar-benar dihantui lah sama sosok kera tersebut? Apa hanya cuman kalau kalau sholat ada yang ganggu? Nah, sholat pas yang ganggu itu keranya atau wujud yang lain? Pas tadi Mas Joko bilang saat sholat itu hanya bayang hitam di situ. Kalau pas ketika sholat. Tapi kalau gangguan apa ya? Gangguan pesantren di kamar saya, lebih tepatnya di atap kamar saya itu sering sih. Sudah hal biasa kalau misalkan ada suara dentuman di atas. Suara kayak orang nginjek atap di atas tiap. Dan iya. Suara-suara kera pun masih ada. Itu tiap sering ngeganggu itu. Di setengah bulan itu masih sering mengganggu. Pas terakhir nggak ganggunya itu pas full sebulan Anda proses di pesantren itu atau bagaimana? Iya betul. Setelah hampir masuk bulan. Nah itu terakhirnya bagaimana itu Anda sampai bisa benar-benar Ustadz bilang udah terputus gitu loh pesugihan apa yang Anda lakukan itu loh? Kalau kata Ustadz itu ketika saya benar-benar ikhlas. Itu setelah sebulan itu saya benar-benar ikhlasin semuanya, ikhlasin harta saya yang hilang, ikhlasin istri saya yang sudah nggak ada dan anak saya yang udah nggak ada. Itu baru semuanya itu terlepas, gangguannya itu udah nggak ada lagi di situ. Karena kalau kata Ustadz waktu itu yang membuat saya itu masih tetap diganggu dan karena saya nggak bisa ikhlas. Ikhlasnya apa nih versinya? Harus kembali dari nol lagi? Ya betul deh. Sebenarnya sih saya udah balik ke nol lagi, harta udah nggak ada, udah ulang dari awal. Tapi di hati saya tetap masih ada rasa sedikit pengen lagi gitu sebenarnya sih. Kalau di kesitunya itu pengen ngerasain yang punya uang banyak lagi, itu masih ada di hati saya. Makanya prosesnya ketika Ustadz mau ngobatin itu saya tetap tuh masih diganggu terus sama siluman-siluman itu. Nah
Kalau ketika kamu tidur itu ada nggak gangguan? Ada sih Bu, tapi gangguan kalau cuma apa ya, ngeliat kera itu datang di kasur saya, itu sih saya saking seringnya saya nggak takut udah nggak takut. Kera itu nongol di samping saya, nemenin saya tidur, itu udah biasa sih, saya nggak takut. Saya sih ya, kejadian yang paling saya takutin ya mimpi saya yang ngeliat anak saya dan istri saya dikekang itu yang paling bikin saya takut. Itu setiap hari atau hampir tiap malam? Dan kejadiannya pun berulang, mimpinya itu sama gitu. Mereka minta tolong sama, betul-betul sama. Itu yang saya aneh. Nah, pas Anda benar-benar dibilang putus sama ustadznya tersebut, apakah ada omongan tentang anak sama istri Anda itu udah bebas atau masih dikekang di situ atau bagaimana? Kebetulan waktu itu ustadznya nggak ngasih tahu seperti apa keadaan istri saya sekarang. Cuma ustadz itu meyakinkan ke saya untuk mengikhlaskan semua dan Allah pasti punya jalan untuk anak dan istri saya. Dan saya karena di akhir itu ya saya sudah mengikhlaskan dan mimpi-mimpi itu udah nggak pernah ada lagi. Ya mudah-mudahan sih saya tiap hari sih berdoa biar istri dan anak saya itu diterima sama Allah, tidak menjadi budak mereka. Nah, cobaan fatal apa nih yang makhluk itu lakukan ke kamu ketika kamu melakukan pertobatan? Cobaan yang paling menurut kamu, wah ini. Saya pernah dibawa ke alam lain. Jadi ketika saya mau keluar kamar, mau mengambil wudhu, ketika saya buka kamar, itu tiba-tiba itu langsung ke tempat saya muja. Itu tiba-tiba jadi ketika saya buka, itu udah di dalam gua. Jadi kayak Wilbard kata, bukan astral projection ya. Kalau astral projection gitu kan sukma. Cuman ini benar-benar ngelihat, ibarat kata gerbang gaib itu dibuka di situ gitu. Iya betul. Saya lihat itu saya sempat kaget karena pas ketika saya buka, kok ini tiba-tiba saya ada di dalam gua. Ya, yang bikin akhirnya saya ragu tuh, saya mau melangkah maju karena nggak mungkin kalau saya melangkah maju itu gua bener atau enggak. Akhirnya saya baca doa, saya istighfar berulang kali, saya minta tolong sama Allah. Saya tutup lagi pintu itu, saya baca doa lagi, saya buka lagi, alhamdulillah itu udah. Akhirnya balik ke tempat saya biasa, ke pesantren itu lagi. Akhirnya saya mengambil wudhu. Itu sih yang ketika sholat apa? Kejadian hebat. Itu saya Isya, waktu saya mau ngambil wudhu buat sholat Isya itu. Masih nggak terlalu malam. Serem juga. Serem juga ya, Beb ya? Dan itu sering? Enggak, itu sekali aja. Itu yang saya kaget itu yang paling hebat. Serem, maksudnya complicated banget ya untuk proses pertobatan itu. Maksudnya pemutusan antara perjanjian Anda dengan kera tersebut diputus lewat wasilahnya sama ustadz tersebut jalannya, tapi tetap ada gangguan-gangguan. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang alhamdulillah sudah nggak ada gangguan lagi. Maksudnya ya alhamdulillah gitu kan. Dan kehidupan Anda sekarang sudah lebih baik sih. Bukan secara materi tapi secara mental sih lebih baik sih. Mungkin karena udah lebih ikhlas. Ya, udah lebih ikhlas. Nah, untuk satu sisi ini jawaban dari pertanyaan komen-komenan penikmat atau penonton channel Feni Rama juga, ternyata pesugihan itu pun bisa diputus dengan dengan pertobatan, lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa seperti yang Mas Joko rasakan dan Mas Joko lakukan gitu loh. Tepan ya alhamdulillah sih, sama juga seperti versi Habib juga teh. Jadi memang satu sisi yang namanya pemutus perjanjian itu adalah bagaimana seseorang pemuja tersebut lebih ikhlas dengan apa yang ia lakukan dan lebih bisa menerima
keadaan sekarang dan benar-benar kuasa Allah yang bermain, mendekatkan diri kepada yang maha kuasa. Jadi bukan tidak mungkin seorang pemuja itu atau seorang pesugih itu memutus nggak bisa mutusin pesugihannya. Cuman bagaimana kemauannya atau keyakinannya dia itu benar-benar ingin bertobat, itu aja sih sebenarnya. Iya. Karena dia ikhlas ya. Persoalannya itu ya. Satu sisi itu ikhlas itu. Dan mengakui segala perbuatannya, dosanya itu ya. Karena kan kalau kita tahu jarang orang mengakui. Ya, jarang banget orang bisa mengakui kesalahannya juga jarang. Ada gengsinya lah di situ. Nah, biasanya memang jin itu atau siluman tersebut mainnya di situ, di gengsi orang itu gitu loh. Dan banyak juga versi sampai orang itu bilang rasa malu yang dari setan. Kalau versi agama Islam tuh bilang ada rasa malu itu dari Allah, ada rasa malu itu dari setan. Jadi rasa malu dari setan itu adalah kita malu ke Allah, bukannya malah ingin bertobat, tapi gue malu sama Allah karena gue banyak dosa. Masa sih Allah nerima gue? Gitu lah. Masa sih Allah mau nerima tobat saya? Masa sih Allah mau ngelindungin saya padahal saya udah begitu? Itu rasa malu dari dari setan. Cuman kalau malah rasa malu dari Allah adalah gue udah dekat sama Allah, gue nggak bakal ngelakuin kesalahan yang sama seperti dulu gitu loh. Jadi versinya seperti itu. Kebanyakan mereka itu menyerang manusia yang ingin bertobat itu adalah di situ. Gue udah kotor begini, apa Allah ini mau terima gue? Padahal Allah itu pun maha pengasih, lagi maha penyayang, lagi maha pemaaf gitu loh. Nah, apa yang dilakukan Mas Joko ini adalah buat pelajaran kalian semua juga. Kalau punya saudara-saudara yang mungkin di luaran sana melakukan hal seperti itu, karena pesugihan itu kan banyak macamnya. Kalau yang di konten kita kemarin kan kita udah ini kan udah yang dari tempat makan, ada yang dari memang untuk hartanya sendiri, pribadinya atau bisnis yang lain, itu ada semua, versinya banyak. Nah, tinggal bagaimana kita berdoa kepada dia dan meyakinkan diri dia bahwa Allah itu maha penyayang. Itu amin ya. Nah, setelah selama berarti sebulan ya. Nah, selama sebulan itu mungkin teman-teman mau tahu nih ajaran apa aja sih selain sholat, iman harus lebih dekat lagi. Adakah puasa yang dianjurkan untuk Mas Joko sendiri dari Ustadz sana? Ada sih puasa sunnah, Senin Kamis paling. Kamis sama zikir sih, dikasih zikiran agar nggak lepas zikir. Lawat gitu ya? Lawat, betul. Sama ya itu sih yang ya bisa dibilang nggak ikhlas karena saya dikasih mimpi istri dan anak saya dikekang, dan kata ustadznya juga ya memang selama saya di situ saya juga mau diambil untuk menjadi tumbal yang selanjutnya. Memang pasti saya mau diambil untuk tumbal yang selanjutnya, cuma karena saya di situ sudah mendekatkan diri ke Allah, jadi saya punya benteng. Dan akhirnya benteng itu lebih kuat ketika saya mengikhlaskan semuanya situ, jadi lebih kuat. Dan sampai sekarang pun alhamdulillah saya lebih percaya ke Allah, akhirnya lebih taat lagi beribadah, dan gangguan sudah nggak ada lagi. Waktu maksudnya dia mau mencelakai itu, yang kamu dapetin tuh hal apa? Kan Ustadz bilang kamu mau diambil ya sebagai tumbal. Nah, hal apa yang udah kamu dapetin saat itu? Itu sih yang dari kera itu sering saya dapati di tempat tidur saya. Kera itu tidur bareng saya sering banget itu kera itu tidur bareng. Demen ya kera tidur sama Anda. Ganti istri ya. Cuma sekarang Anda udah nikah lagi? Oh, masih belum. Insya Allah dapat jodoh ya yang baik. Amin. Tapi kayaknya masih belum bisa melupakan kan? Iya, karena ya mungkin tambatan hati ya, dan memang ibarat kata kesalahan ya, namanya kesalahan kan pasti walaupun sedikit ikhlas, cuman namanya manusiawi pasti nggak bisa dilupakan gitu loh. Ya insya Allah lah Mas Joko jadi lebih baik lagi, lebih ikhlas, lebih bersyukur kepada Allah Ta'ala gitu loh. Amin. Ya pelajaran buat kita juga gitu kan, pelajaran buat kita juga, hidup kita juga jangan sampai terbuai dengan dunia gitu loh, karena
bukan semua tidak butuh uang, bukan. Tapi jangan sampai kita menuhankan uang lebih dari Allah Ta'ala gitu aja sebenarnya. Nah kalau menurut Teh Feni gimana nih? Ya kalau menurut saya memang kunci hidup tuh ikhlas ya. Tapi memang untuk menuju ke ikhlas kan memang susah. Tapi setidaknya kan Allah juga ada penilaian sendiri ke Mas Joko gitu, bahwa oh ya ini hambaku ada mengarah mendekat dengan saya gitu kan. Dan insya Allah ada penyelamatan dari Allah langsung gitu kan, walaupun banyak kekurangan kita gitu ya, nobody perfect gitu kan, masih kita pernah mendoakan istilahnya kan seperti itu, tapi kita berjuang full gitu kan, bahwa ya Allah saya salah gitu, dan insya Allah ya Allah turun langsung, dan asalkan tobatan itu teristiqomah gitu kan. Iya, karena susah banget orang bisa mengakui kesalahannya. Iya, makanya susah banget. Allah itu lebih cinta kan, apa kayak Allah sendiri bilang inallah uhibbut tawabin. Allah itu cinta dengan orang-orang yang bertobat. Makanya kenapa Allah cinta sama orang-orang yang bertobat adalah orang itu susah banget untuk benar-benar mengakui kesalahannya. Itu susah banget, apalagi di zaman sekarang gitu loh. Egonya itu lebih besar gitu loh. Makanya tingkatan Allah lebih menyayangi itu ya orang-orang yang bertobat. Ya alhamdulillah Mas Joko bisa bertobat, dapat hidayah dan taufik dari Allah Ta'ala, bisa ingin memutus perjanjian dia dengan bangsa jin. Alhamdulillah banget, walaupun ya memang ya mau nggak mau ya apa yang kita tanam ya itu yang kita petik gitu loh. Anak dan istrinya emang udah nggak ada ya, insya Allah anak istrinya pun diselamatkan sama kekuasaan Allah Ta'ala. Itu tadi gitu loh. Yang mau saya tanyakan sama Habib, pandangan Habib ketika ada sebuah kayak tadi kasusnya Mas Joko kan dikorbanin tuh istri sama anak. Nah pandangan dari segi Habib sendiri itu bagaimana kondisi dari anak dan istrinya Mas Joko? Pasti ya kalau misalkan pongkolnya itu udah bertobat, pongkolnya itu udah benar-benar memasrahkan dirinya kepada Allah Ta'ala dan mengikhlaskan semua kepada Allah Ta'ala, pasti kuasa Allah itu bermain. Menyeluruh ya? Menyeluruh, dan itu pasti diselamatkan sama Allah Ta'ala gitu loh. Dan diputus benar-benar karena memang benar-benar bertobatnya itu tobatan nasuhah, maksudnya tobatan yang bukan tobat sambel. Kalau tobat sambel kan begitu, kita tahu ini pedas tapi masih dimakan gitu kan. Cuman kalau Mas Joko yang kita lihat kan, Mas Joko sekarang alhamdulillah gitu, tobatan nasuha, benar-benar tobat dan gak mau melakukan itu lagi gitu loh. Nah insya Allah dari anak dan istrinya yang tadinya menjadi tumbal itu diselamatkan sama Allah Ta'ala. Amin. Tapi tadi sebelumnya ya, sebelum masuk kamera ini Mas Joko juga sempat cerita, mungkin Mas Joko lupa, katanya Mas Joko tidur tuh sempat didudukin ya, gak bisa nafas ya. Oh iya betul. Itu yang tadi Mas Joko bilang ada kera itu. Ada kera tadi dia cerita nih sebelum sebelum kamera action ini Mas Joko sempat cerita bahwa sempat didudukin itu gimana ceritanya? Ini kalau nggak salah jam 3 itu. Jadi saya kebangun karena saya ngerasa saya nggak bisa napas. Ketika saya melek ternyata itu udah ada kera yang saya lihat di gunung itu yang tinggi besar itu. Karena tinggi, jadi nggak kelihatan palanya itu, setengah badan aja itu, setengah badan kera itu aja. Karena palanya saya nggak bisa lihat, saking gedenya itu ngedudukin saya nggak bisa napas gitu. Mau teriak kagak bisa, mau apa-apain nggak bisa. Akhirnya saya zikir dalam hati selama. Lama dong. Sampai 10 menit. Tapi alhamdulillah lah, maksudnya dengan zikir dengan dalam hati itu ya. Iya, akhirnya saya zikir dalam hati. Dan itu sering atau enggak Mas Joko? Kalau yang didudukin sih nggak sering, hanya sekali aja. Cuma ya itu sih, kalau yang sering kera itu ada di dalam kamar saya yang lari-lari lah. Suara-suara kera itu sering banget itu di kamar saya. Tidur juga. Maksudnya sampai seperti itu ya memang sih namanya perjanjian ya. Namanya perjanjian, kadang kita punya utang sama orang aja, orang itu pasti ngejar kita terus kan. Begitupun perjanjian sama bangsa mereka gitu loh. Dan juga memang benar pemutus utang itu adalah puasa. Salah satu cara untuk memutus hutang yang kita lupa atau perjanjian seperti ini itu pasti disuruh puasa. Dan alhamdulillah disuruh puasa Senin Kamis ya. Itu pasti ada maksudnya Ustadz ngasih puasa tersebut. Nah begitu juga kalian kalau ada satu hal utang-utang yang lupa, ya kalau ingat dibayar gitu loh. Cuman kalau misalkan lupa ya puasa. Kalau utang misalnya yang bukan utang kita nih, orang tua kita. Bisa dipuasain kayak kita.
Kalau misalkan kita tahu orang tua kita ngutang sama siapa dan kita sanggup gitu loh untuk membayarnya, ya kita bayarin. Itu lebih afdol, lebih apa. Cuman kalau misalkan kayak punya utang janji atau utang apa gitu loh, itu bisa kita itu dengan puasa. Puasanya berapa lama? Puasa biasanya sih 3 hari. Tuh 3 hari itu biasanya sama. 3 hari. Cuman banyak dari para ustadz, bahwa saya pun kalau misalkan ada kasus-kasus seperti ini bukan pesugihan ya, jadi kebanyakan orang itu punya perjanjian di benda pusaka. Sama juga sebenarnya. Jadi orang-orang dulu itu mau punya benda pusaka, dia buat perjanjian di situ bahwa saya akan ngurus, saya apa, ternyata nggak diurus, sakit, mati, nah saya putus dari keturunan, utang itu kan terus. Bukan di orang tuanya aja. Saat orang tuanya nggak ada, ke anaknya. Anaknya nggak ada, paling ke cucunya terus. Nah, itu banyak permasalahan-permasalahan yang Habib terima itu seperti itu. Nah biasanya Habib hitung dari tanggal lahirnya sama hari lahirnya. Nah itu puasa. Nanti dapatnya nominal berapa, ya puasa sekian gitu loh. Ya, alhamdulillah mutus perjanjian tersebut. Gitu. Itu banyak banget seperti itu. Dan ya alhamdulillah Mas Joko disuruh puasa juga, ya mungkin untuk membayar itu semua gitu loh. Membayar kesalahannya dia, membayar perjanjian dia sama makhluk tersebut. Nah itu aja sih sebenarnya. Dan kuncinya adalah yang pertama yakin. Ya pasti harus yakin banget. Betul, karena kalau kata Ustadz sendiri, ya kan ketidakyakinan saya sama Allah itu ketika saya menduakan Allah itu menunjukkan kalau saya tidak yakin. Iya, karena mau nggak mau liyakinu imanu kulluhum, keyakinan adalah iman seluruhnya gitu loh. Ya alhamdulillah dengan keyakinan Mas Joko untuk bertobat, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala kasih hidayah, mungkin lewat ustadz tersebut akhirnya dipesantrenin dengan perjalanannya seperti itu. Ya alhamdulillah sekarang masih hidup sampai sekarang. Dan nggak ada gangguan lagi ya? Nggak ada gangguan lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, nggak ada, aman-aman aja ya berarti ya. Berarti terakhir itu ya selesainya udah di pesantren aja semua ya, segala cobaannya. Dan jadi kesimpulannya bahwa bertobat itu bukan hal yang mudah. Dan dia harus benar-benar istiqomah ya, berarti mempertahankan itu semua ya. Barang-barang Mas Joko yang waktu itu ketika masih sugih habis semua? Sudah habis semua. Semuanya sudah habis. Akhirnya saya malah berhutang. Karena ya kalau kata orang kan, ketika kita punya banyak harta, kita punya banyak pengeluaran. Ya itu. Akhirnya karena harta saya banyak, pengeluaran saya banyak, nggak dapat keuntungan dari baksonya itu udah hancur. Udah akhirnya saya berhutang. Tapi alhamdulillah sekarang sudah lunas. Alhamdulillah. Nah, ada nggak pesan-pesan Mas Joko untuk sahabat di rumah? Sahabat di rumah. Kalau untuk pesan-pesannya, kebetulan saya kemarin juga lihat beberapa komentar ya. Beberapa komentar, tapi saya senang juga sih walaupun beberapa yang sedikit menghina, tapi saya senang karena mereka tidak suka dengan pesugihan. Orang-orang yang menggunakan pesugihan mereka terlihat tidak suka ya. Saya berarti ya pesan saya sampai sih, jangan ngikutin seperti saya. Itu aja. Itu aja sih. Kalau Teveni gimana? Kalau aku sih ya hidup itu proses ya. Terkadang Allah menaruh kita di posisi langsung di tengah. Terkadang Allah langsung menaruh kita langsung di atas. Tapi bukan berarti setiap Allah menaruh kita di posisi manapun tanpa ada ujiannya, itu pasti ada. Mau Allah menaruh kita di bawah, di tengah, di atas, pasti sepaket dengan ujiannya. Jadi di sini bahwa keyakinan kita yang harus kita tinggikan selain keimanan gitu ya, karena menurut saya keimanan tanpa keyakinan tuh seperti apa ya? Seperti sayur tanpa garam gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi kalau dikatakan keiman ya berarti sepaket dengan kamu harus yakin sama kebesaran Allah gitu aja. Bahwa apapun pilihan kita pasti dengan ujiannya gitu aja. Berarti harus yakin ya. Yakin, kuncinya yakin sama Allah itu aja. Ya alhamdulillah.
Kalau saya sama aja sih. Sama aja ya. Udah dibabat semua gitu. Semua tadi Intinya ya. lebih deketin kepada Allah Ta'ala. Jangan takut. Ibarat kata gini loh. Jangan takut permasalahan rezeki. Insya Allah kalau kita itu berusaha, kita itu yakin, kita itu mau berjuang ke depan, insya Allah Allah pasti merubah taraf hidup kita dan pasti Allah kasih jalannya sih sebenarnya itu. Alhamdulillah ya kita bisa ketemu Mas Joko lagi yang lebih freshan sekarang. Alhamdulillah. Di kemarin-kemarin ya. Dan kita juga ditemenin sama Encil. Dan Cucu. Ini pengganti Kayla. Karena Kayla lagi bobo. Lagi persiapan buat besok Kayla. Gitu. Ya, jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Kalau ada pembahasan-pembahasan apa yang harus kita bahas berdua insya Allah. Dan kalau misalkan ada narasumber bisa ikut di Telegram kita, sahabat Penny Rama. Itu aja. Ya, jangan lupa nyalakan loncengnya. Oh iya, loncengnya jangan lupa. Biar tidak ketinggalan video-video kita. Kita akan selalu semangat bila ada support-support sahabat-sahabat di rumah tentunya. Dan juga jadi orang yang elegan. Oh iya benar. Dengan subscribe. Jadi cuman jangan jadi penonton aja. Nah, betul. Jadi subscriber lebih baik. Iya, karena itu akan menjadi bagian dari kita juga ya. Mensupport kita juga. Oke. Jadi insya Allah kita juga hidup yang baik. Terima kasih juga Mas Joko udah mau diundang lagi. Insya Allah jadi yang baik ya. Tetap istiqomah. Tetap percaya Tuhan pasti akan memberikan rezeki karena udah masing-masing rezeki itu sudah diatur sebelum kelahiran kita. Mungkin Habib juga lebih tahu di level mahfuz sudah tercatat semua. Tinggal kita minta diberikan keringanan untuk kita bisa menjemput rezeki kita dengan ringan, seringan-ringannya itu. Amin. Aja sih pesan aku. Oke, sahabat di rumah, sampai di sini dulu video malam ini. Tadi udah pesannya disampaikan sama Habib. Ya udah, oke. Sampai ketemu lagi bila saya dan Habib dan Mas Joko ada salah mohon maaf karena sesungguhnya kita manusia biasa yang tidak mungkin lepas dari khilaf. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.